Selamat datang kembali di channel kuliah online saya dan semoga Anda semua sehat selalu. Materi perkuliahan struktur data kita hari ini adalah mengenai double linked list. Double linked list merupakan salah satu variasi dari linked list yang memiliki dua buah pointer pada setiap simpul atau node-nya, di mana pointer yang pertama menunjuk elemen sesudah simpul, dan pointer yang kedua menunjuk elemen sebelum simpul. Jadi, elemen-elemen dihubungkan dengan dua pointer. Di sini, traversalnya atau pergeseran list bisa melintas baik depan ke belakang maupun dari belakang ke depan. Jadi, terdapat tiga bagian dari suatu simpul atau node, yaitu bagian yang menyimpan data. Di sini data bisa berupa variabel yang lebih dari satu variabel juga dimungkinkan. Kemudian yang kedua ada pointer next yang menunjuk ke elemen berikutnya, dan pointer pref yang menunjuk ke elemen atau node sebelumnya. Untuk menunjukkan head dari double linked list, maka pointer pref dari elemen pertama pada node menunjuk ke null. Itu adalah head. Jadi node pertama ini pointer prefnya menunjuk ke null, karena dia ditandai sebagai elemen pertama. Sedangkan untuk menunjukkan tail dari double linked list, maka pointer next dari elemen terakhir menunjuk ke null. Jadi ini hampir sama seperti single list, di mana node terakhir pointer next-nya menunjuk ke null. Ini adalah contoh dari sebuah double linked list yang terdiri dari 4 buah simpul atau node. Di sini kita lihat node pertama yang berisi data A memiliki pointer ref dan pointer next. Jadi satu node memiliki dua pointer. Head ditandai dengan node di mana pointer pref-nya menunjuk ke null. Sedangkan tail akan menunjuk ke node yang pointer next-nya adalah null. Demikian. Jadi kalau kita lihat pointer yang dimiliki ini adalah pointer next, ini pointer pref. Berikut adalah representasi atau deklarasi dari suatu node. Di sini kita buat node yang berisi data, misalkan datanya bertipe integer, lalu sebuah pointer node yang bernama next dan pref. Selanjutnya untuk deklarasi global ada pointer head yang nilainya 0 diinisialisasi sebagai 0, tail juga diinisialisasi 0, dan baru. Baru ini adalah node yang akan kita sisipkan atau kita tambahkan dalam double linked list. Alokasi simpul. Berikut adalah alokasi simpul. Jadi di awal pembuatan suatu simpul kita inisialisasikan datanya misalnya X, pointer next-nya 0, pointer pref 0. Ini artinya satu buah node berhasil dibuat, di mana pointer pref-nya menunjuk ke 0 dan pointer next-nya menunjuk ke 0. Ini dinamakan node baru dengan nilai datanya adalah 10. Selanjutnya operasi membentuk simpul awal. Head menunjuk ke awal list, karena hanya ada satu simpul. Jadi di sini head akan kita tandai menunjuk ke baru. Demikian juga tail. Tail menunjuk ke baru atau node yang pertama kali kita buat. Berikut adalah operasi sisip. Jenis-jenis operasi penyisipan yang bisa dilakukan yaitu sisip di awal, sisip di akhir, sisip sebelum simpul tertentu, dan sisip setelah simpul tertentu. Sisip di awal, logikanya adalah sudah tersedia node pada suatu double linked list yang di sini ada pointer head yang menunjuk node pertama dari suatu double linked list, di mana misalkan seperti ini, node-nya hanya terdiri dari satu elemen, pointer pref dan next-nya menunjuk ke 0, dan di sini kita siapkan node yang akan disisipkan, misalkan isinya 8. Di sini kita mulai dengan node yang disisipkan tadi, baru pointer next-nya kita menunjuk ke simpul head, yaitu node yang paling depan, ini. Lalu head pointer pref, ini head pointer pref, akan menunjuk baru. Kemudian setelah tangannya sudah dua, jadi pointer
next dan pointer pref sudah saling terkait, maka kita pindah head-nya. Sekarang head menunjuk ke baru. Maka sudah masuk menjadi double linked list awal dan konsisten. Yang awalnya tadi pointer pref-nya ke 0, sekarang ke nilai yang baru. Dan ini pointer pref-nya juga ke 0. Pointer next-nya ke sini. Berikutnya operasi sisip di akhir. Sisip di akhir, kita bisa menuju tail. Kita siapkan simpul baru, misalkan nilainya seperti ini. Pointer pref dan next-nya adalah 0. Menggunakan kelas konstruktor pembuatannya. Ini jika kita ingin sisipkan, maka baru pointer pref menunjuk ke simpul tail. Ini, operasi yang ini. Kita kaitkan di sini. Kemudian, tail pointer next-nya ini menunjuk ke simpul baru. Nah, ini sudah saling terkait kedua pointernya. Baru sekarang tail-nya digeser, dipindah ke sini. Ya ini, tail menunjuk ke baru. Tail sama dengan baru. Sudah, dia tersisip di posisi akhir. Selanjutnya operasi sisip setelah simpul. Misalkan setelah simpul X dengan nilai X sama dengan 10, yaitu kita akan sisipkan setelah 10, jadi di sini kita menyisipkannya. Maka kita di sini membutuhkan siapkan dulu node yang mau disisipkan, kita gunakan suatu bantuan yang bergerak, pointer bantuan, misalnya bantu yang bisa bergerak dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan, karena di sini kan ada dua arah pointernya, kita bebas mau gerak dari depan atau dari belakang. Di sini misalnya kita namai pointer bantuannya after, dan ini akan menunjuk ke posisi simpul 10. Ketika sudah ketemu mau disisipkan di setelah simpul berapa, dia ada di sini. Baru kita bisa sisipkan seperti operasi sisip biasa. Seperti operasi sisip biasa, kita tandai baru pointer pref menunjuk ke after ya. Ini operasi yang ini. Kita kaitkan tangan kirinya. Lalu baru pointer next, yaitu pointer yang kanannya menunjuk ke after pointer next. Ini. Baru pointer next menunjuk ke, ini kan after pointer next itu adalah node sesudah after. Jadi sebenarnya kita selipkan ini tangan, dua tangannya baru. Sudah, ini sudah terhubung. Dia sudah tersisip secara logik, dia akan masuk di sini. Kemudian after pointer next pointer pref. After ini ya, after pointer next pointer pref, maksudnya ini kan ya, pointer pref dari elemen sesudah after akan menunjuk ke baru. Untuk memastikan bahwa kedua tangan sudah konsisten. Jadi kalau kita tidak lakukan operasi ini kan, after pointer next pointer pref-nya masih nunjuk ke sini. Tapi dengan kita operasikan nunjuk ke baru, ya ini sudah putus. Selanjutnya, after pointer next menunjuk ke baru. Ini. Jadi tangan next dari node yang ditunjuk oleh after juga ditunjuk ke baru. Jadi kita konsisten ya. Kita lihat node ini, pastikan tangan kiri kanannya, di sini juga tangan kiri kanannya, semua sudah menunjuk dengan benar. Ini kan tangan kanan, tangan kiri. Selanjutnya sisip sebelum simpul. X, misalnya di sini contohnya X5. Artinya kita bukan menyisip sesudah tetapi menyisip sebelum. Tentunya sama prosesnya, kita buat dulu simpul baru, lalu kita akan buat pointer bantuan untuk menunjuk ke simpul yang nilainya 5. Contohnya di sini adalah pointer bantuannya before, yang menunjuk ke posisi simpul 5. Bisa kita traversalnya, penelusuran mulai untuk mendapatkan before ini boleh jalannya, boleh dari head, boleh dari tail, sama. Di sini baru pointer pref, baru ini yang kita sudah siapkan, baru pointer pref akan menunjuk before pointer pref. Jadi kita mulai seperti ini, langkah 1. Ya, baru pointer pref menunjuk before pointer pref ya, ini kita putuskan. Lalu baru pointer next menunjuk before. Nah, ini. Langkah 2. Baru pointer next menunjuk before. Lalu before pointer pref pointer next. Before di sini ya, pointer pref pointer next. Maksudnya kan pointer next ini tadinya kan ada ya. Ini kita putuskan untuk menunjuk ke baru. Jadi before pointer pref pointer next-nya menunjuk ke baru. Ini lantai 3. Selanjutnya before pointer pref, ya ini before pointer pref ini menunjuk ke baru, ini langkah 4. Awalnya kan dia menunjuk ke ini ya. Prefnya ini kita putuskan dia menunjuk baru. Jadi secara logik baru tangannya sudah 2, ini juga udah konsisten tangannya. Tangan kiri kanannya atau pointernya.
Oke, demikian materi dari doubling list. Sekarang menggunakan logika yang sama, silakan Anda implementasikan pembuatan doubling list, yaitu menambahkan node di awal atau node pertama, kemudian operasi sisip yang sudah kita bahas, bisa di awal, akhir, sebelum node tertentu dan sesudah node tertentu, serta operasi hapus. Silakan implementasikan 3 jenis operasi hapus, yaitu hapus node di awal, hapus node di akhir, serta hapus sebuah value yang kita cari. Terima kasih atas perhatiannya.